Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita masih melanjutkan tema kita, yaitu tema pengampunan. Diampuni oleh Tuhan, bahkan sudah dilupakan. Ya. Nah, kalau hari Minggu kita mendengar pengampunan dari Tuhan, karena memang itulah yang Tuhan sudah lakukan. Ya. Kalau Jum di hari Rabu kita mendengar belajar mengenai berkat finansial, ya. Dan di sana kita sudah belajar kemarin bagaimana yang menjadi prioritas yang mengontrol kita dan apa itu uang, ya. Karena Tuhan bukan saja memberkati kita, ya, pengampunan, ya, dan lain sebagainya. Tuhan memberikan berkat kepada kita itu sempurna, lengkap. Baik yang kita butuhkan, ya, apa yang sudah kita lewati, yang bernama masa lalu, yang sekarang dan yang akan datang, yang di bagian nanti sesudah kematian kita. Ya, semua Tuhan sudah memberkati kita. Dan hari ini kita melanjutkan tema kita yang namanya, ya, judulnya merasa belum diampuni. Bapak Ibu Saudara, saya perhatikan di YouTube, ya, saya perhatikan khotbah-khotbah itu, ya, selalu kalau sudah menyinggung dosa, kita diungkit-ungkit, dibongkar-bongkar, ya kan, masa lalu kita yang menyebabkan kita merasa tidak sejahtera, kehilangan damai sejahtera. Nah, kemarin kita sudah belajar dengan jelas, dengan tegas sekali bahwa Tuhan itu sudah apa? Sudah mengampuni kita, ya, sudah mengampuni kita. Minggu kemarin kita sudah belajar melalui kematian Yesus, darah Yesus dan kebangkitan Yesus, Allah sudah mengampuni dan melupakan semua dosa dan kejahatan kita. Amin. Ini perlu ditanamkan. Ini memang sangat dasar sekali, ya. Dari pengampunan itulah kita menerima pendamaian dari Tuhan. Dari pendamaian itu maka berlanjut kita diadopsi oleh Tuhan, diangkat menjadi anak-anaknya. Berikut dengan berkat-berkat yang lain. Jadi kalau hidup kita, ya, sudah diperdamaikan, maka kita sudah masuk ke area kerajaan Allah dan penyediaan Tuhan yang luar biasa. Karena itu penting sekali Bapak Ibu Saudara mengerti ini, agar hidup kita tidak terombang-ambing, ya. Karena berita kasih karunia tidak banyak disampaikan, tapi di luar sana di YouTube beritanya adalah apa? Berita yang lama, hukum Taurat, yang selalu kita dikejar-kejar, dituntut oleh ini, dosa dan dosa. Nah, di sini kita belajar, kita mendengar, kita menerima salib Kristus yang sudah selesai menyelesaikan segala dosa dan kejahatan kita. Amin. Nah, pertanyaannya bagaimana Bapak Ibu Saudara, meskipun pengorbanan Yesus di salib 2000 tahun yang lalu pada dasarnya adalah menghilangkan kutuk dosa akibat kejatuhan manusia dan juga penyemaran gambar Allah akan diri kita, mengapa? Pertanyaannya, masih merasa belum diampuni, ya, merasa masih belum diampuni. Ada banyak orang Kristen mengaku Kristen, Bapak Ibu Saudara, ada banyak, tetapi dalam hidupnya tidak mengalami kesejahteraan, ya, masih merasa belum diampuni. Saudara, memang pengampunan Tuhan menjadi nyata dalam hidup kita ini bisa, ya, kita terima hanya dengan iman, bukan dengan perasaan. Perasaan kita akan naik turun, ya, naik turun. Kalau mendung, perasaan berubah tidak enak, ya kan? Kalau hormon lagi naik, ya kan, tekanan darah naik, ya kan, kolesterol naik,
Jadi perasaan tidak enak. Nah, kalau dasar kepercayaan kita itu berdasarkan itu, ya, hormon, berdasarkan cuaca, maka kita akan terombang-ambing. Menjadi itu tadi, merasa belum diampuni. Nah, banyak orang Bapak Ibu Saudara walaupun tahu sudah diampuni, mengerti sudah diampuni, percaya sudah diampuni, tapi tetap merasa belum diampuni. Hari ini ya ada banyak topik tema tentang diampuni, tapi hari ini berita penegasan dari yang kemarin. Jangan sampai kita yang tiap hari Minggu, ya tiap hari kalau kita di grup itu membaca berita kasih karunia, tapi masih merasa belum diampuni. Ini dia. Jangan sampai seperti ini. Nah, kalau memang masih merasa seperti itu, saudara, itu berarti bukan salah Tuhan. Masalahnya ada pada diri kita. Ya kan? Kenapa? Karena firman Tuhan kemarin sudah jelas. Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di kayu salib itu jelas dan sudah selesai. Bagi Tuhan sudah selesai, soal pengampunan ini sudah selesai. Hidup kita sudah tidak dikejar-kejar pentung oleh Tuhan. Hidup kita tidak dikejar-kejar lagi oleh neraka, karena sudah diperdamaikan. Amin. Ini kabar baik kasih karunia. Berarti ada masalahnya pada diri kita. Ya, mengapa kok masih seperti ini? Dasar kepercayaan kita itu ada di mana dan bagaimana? Nah, pada pagi hari ini mari kita bahas, ya. Mari kita buka firman Tuhan Ibrani pasal 10 ayat 1 sampai 2, tapi saya ambil Bapak Ibu Saudara ya versi yang lain ya, versi ini terjemahan sederhana Indonesia. Saya ambil ini ya. Kita baca bersama-sama ayat ini. Oke? Nah, mari kita baca bersama-sama. Jadi cara menyembah Allah yang tertulis di dalam hukum Taurat hanyalah gambaran atau bayangan dari hal-hal yang baik yang Allah rencanakan untuk menyatakan kepada umatnya pada waktu yang sudah Dia tetapkan. Cara menyembah Allah yang lama itu tidak menunjukkan kehendak Allah yang sesungguhnya, karena dengan cara lama itu walaupun setiap tahun selalu dipersembahkan kurban hewan, namun korban-korban itu tidak bisa membersihkan hati nurani para penyembah dengan sempurna. Ya, saya pakai terjemahan ini untuk memudahkan supaya kita gitu loh. Oh, begitu. Sekali lagi saya garis bawahi itu yang ada coretan, cara menyembah Allah yang lama itu tidak menunjukkan kehendak Allah yang sesungguhnya. Nah, saya tanda yang merah. Dengan cara lama itu walaupun setiap tahun selalu dipersembahkan korban hewan, namun korban-korban itu tidak apa? Tidak bisa membersihkan, tidak bisa menguduskan, mengampuni segala dosa. Ya, tidak bisa, saudara-saudaraku. Ya, jadi mengapa masih merasa belum diampuni? Karena itu judulnya ya, karena jawabannya karena masih mempraktekkan cara yang lama. Saudara-saudara itu tahu. Makanya pernah dikhotbahkan Injil kasih karunia dengan hukum Taurat itu nggak bisa dicampur aduk. Itulah sebabnya Paulus bilang semua itu kutinggalkan seperti sampah saja layaknya. Bayangkan, demi aku mendapatkan yang baru, Kristus Yesus kasih karunia, cara perjanjian baru yang baru ini. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, cara menyembah Allah yang lama itu tidak menunjukkan kehendak Allah. Yang pertama itu loh, tidak menunjukkan kehendak Allah. Yang kedua dikatakan dengan cara yang lama itu tidak bisa. Lihat baik-baik, tidak bisa. Ya, ini betul-betul mengaduk-ngaduk
kepercayaan kita lama, menjelaskan ya bagaimana kenapa kita masih merasa belum diampuni, gitu, saudara-saudara ya. Karena apa? Karena masih mempraktekkan, menggunakan, menjalankan cara yang lama. Memang kita maklumi, saudara, ya. Kenapa? Hampir setahun 2 kali kita melihat di luar sana, ya, saudara kita memotong domba, memotong hewan, ya kan? Untuk apa? Semua itu menjadi tiket, menjadi penghapus dosa. Nah, saudara, itu ternyata bukan dari agama, itu maksudnya bukan dari orang lain, agama lain. Ternyata itu dari kita. 1000 tahun yang lalu, sebelum, ya kurang lebih Bapak Ibu Saudara, sebelum agama itu mempraktekkan itu, ya, itu sudah diberikan Tuhan kepada bangsa Israel. Begitu. Dan di sini tadi kita membaca semua cara itu, saudara, tidak menunjukkan kehendak Tuhan yang sebenarnya. Yang kedua, semua cara itu dikatakan tidak bisa menguduskan, menyucikan hati nurani. Kalau terjemahan lain itu dosa dan segala kejahatan kita. Tapi faktanya apa yang dilakukan agama manusia sampai hari ini masih dilakukan. Karena itu setiap hari, setiap tahun berulang-ulang, maka apa yang terjadi melekat juga di kita. Ya, pengaruh budaya yang ada di sekitar kita mau tidak mau itu mempengaruhi. Saya di sini mendengar tiap hari ada ajan, ada promosi. Kalau ikut agama dapat bonus bidadari, ya kan? Itu yang dipromosikan. Itu kepercayaan mereka. Kita tidak memprotes itu, tapi karena tiap hari ya kita tidak sengaja mendengar itu masuk juga ke sini dan tertanam. Kalau orang tidak mengerti ajaran Alkitab, kasih karunia sebenarnya membuat kita jadi bingung. Tapi hari ini Bapak Ibu Saudara, ya, mengapa kita masih merasa belum diampuni? Ya, karena masih mempercayai itu, ya, karena masih mempraktekkan itu. Nah, mari saya ajak melihat Bapak Ibu Saudara seperti apa cara yang lama ini. Ya, seperti apa? Nah, ditulis dengan jelas itu adalah hukum Taurat, yaitu perintah dan ketetapan kurban penghapus dosa dengan cara, saudaraku, mengorbankan domba atau kambing, ya, bagi umat Israel. Ketentuan itu, perintah itu yang tertulis di dalam yang namanya hukum Taurat diperuntukkan bagi bangsa Israel pada waktu itu. Itu dari Tuhan, tapi untuk bangsa Israel. Itu yang pertama. Jadi setiap kali seorang Israel berbuat dosa dan mau dapat ampunan dosa, Bapak Ibu Saudara, maka ia harus memberikan hewan kurban kepada siapa? Kepada imam. Makanya tadi di dalam pembacaan itu, di dalam ayat tadi kan di situ dikatakan, lihat ini, cara menyembah Allah yang tertulis di dalam hukum Taurat. Jadi itu bukan budaya agama lain. Asalnya dari siapa? Dari Tuhan, yang membuat memang Tuhan. Saya mau beritahu ini, ya. Yang membuat Tuhan, bukan produksi manusia. Di sini dikatakan Tuhan memberikan kepada bangsa Israel untuk tujuannya menghapus dosa. Tapi lihat ini, ya, perhatikan cara itu, ya. Cara itu saya pelajari Bapak Ibu Saudara, masalahnya ternyata ya yang tertulis dalam ayat 1 dan 4 sangat ditegaskan cara itu tidak menunjukkan kehendak Allah lagi.
Cara itu, saudaraku, tidak bisa sekali lagi membersihkan ya dosa-dosa kesalahan kita. Kalau saudara masih hidup dengan ini, makanya tidak heran ya, masih dikejar-kejar, masih menghitung-hitung dosa. Ya kan? Itu sudah kita bahas kemarin. Bayangkan kalau setiap orang masih mempraktekkan ini secara jujur, secara benar, yang sebenarnya, maka saudara-saudara, tidak heran para imam itu ya sampai menjual kurban ya kan di halaman bait Allah. Kenapa? Karena setiap orang satu hari melakukan 5 dosa. Kalau dia mau mendapatkan pengampunan, dia harus datang ke imam membawa 5 korban. Nah, kalau jemaatnya itu 1000, bayangkan kali berapa itu. Pendetanya ya kan kaya, ya kan, saking capeknya. Kalau satu hari 100 orang yang jujur mempraktekkan, capek enggak imamnya? Capek, ya kan, banyak sekali. Makanya saya bilang, saudara, sehari berapa? Nah ini Pak Edi ini, sehari berapa kali dosa? Hitung, berapa? Banyak sekali. Nah, bayangkan ini khusus Bang Edi saja banyak betul. Maka tiap hari harus bawa banyak betul domba kepada saya. Yang kaya itu saya dengan Pak Pastor Selby kan, kita bagi 2 ya. Sebagai imam dia wajib, saudara, kalau tidak bawa maka masuk neraka. Itulah hukum yang dibuat seperti itu. Ya. Itu faktanya kalau jujur mempraktekkan hukum Taurat. Ya kan? Waduh, hebat sekali. Nah, Tuhan tahu Bapak Ibu Saudara, ya, bahwa semua praktek ini tidak menyelesaikan masalah, tidak menolong umat manusia ciptaannya. Oke? Karena itu kita lihat Ibrani pasal 10 ayat 10 dikatakan seperti ini, ya. Ibrani pasal 10 ini mulai dari pasal 10 ayat 4 kita baca bersama-sama. Ya, 2-3. Sebab memang darah sapi dan darah kambing jantan tidak dapat menghapuskan dosa. Tidak bisa. Cara yang lama itu yang sudah ditetapkan sudah nggak bisa lagi. Saudara-saudara, ya. Jadi penghapusan dosa tidak berlaku lagi, tidak bisa dengan cara kita berbuat sesuatu, memberi sesuatu. Dan kita buka lagi supaya jelas ayatnya ini, ya. Ayat 10, ya. Kita baca dan ayat 11 itu sama-sama kita baca. 2-3. Karena yang Allah kehendaki adalah dengan satu kali saja pengorbanan tubuh Kristus selamanya kita dikuduskan. Ayat 11. Selanjutnya setiap imam melakukan tiap-tiap hari pelayanannya dan berulang-ulang mempersembahkan korban yang sama sekali tidak dapat menghapuskan dosa. Tidak bisa, sama sekali tidak bisa, cara sama tidak bisa dengan dalih apapun. Nah, persoalannya muncul masalah baru, saudaraku. Ini berarti cara lama hukum Taurat, ya, yang masih mempraktikkan hukum Taurat, manusia masih berada di dalam dosa dan hukuman. Ini masalahnya. Kalau masih mempraktekkan ini ngotot gitu, ya, inilah yang terjadi. Makanya penting sekali kita memahami karya salib Kristus. Kita mengetahui persoalan mengapa masih merasa belum diampuni. Kalau kita masih mencampur adukkan, ya, mempercayai, mempraktekkan ini. Kita baca ini Roma pasal 3 ayat 10, ya. Roma pasal 3. Nah ini dia.
Kita baca bersama-sama. 2, 3. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa, orang menjadi makin berdosa. Ya. Melakukan pengorbanan, memberikan pengorbanan, yang melakukan penghapusan dosa dengan cara manusia melakukan upaya sesuatu itu justru ya membuat dirinya menumpuk dosa, menaruh dirinya di bawah payung hukuman. Kalau masih seperti ini. Tetapi puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, Roma 5 ayat 20 dikatakan, tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran semakin nyata, dan kalau pelanggaran itu semakin nyata, kasih karunia semakin berlimpah-limpah. Saudaraku, ini berita baiknya. Yesus mati disalib dan bangkit adalah memberikan perjanjian baru buat kita, memberikan cara yang baru bagi kita, yaitu perjanjian kasih. Perjanjian di mana pengampunan dosa tidak lagi dilakukan dengan cara yang lama. Ini kabar baiknya buat kita. Ya. Ini berita baiknya. Itu yang diberikan kepada kita. Supaya jelas kita baca ayatnya ya. Mana ini? Nah ini dia, kita baca bersama-sama. 2, 3. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Lalu Ibrani, oleh karena ia berkata-kata tentang perjanjian yang baru, ia menyatakan yang pertama sebagai perjanjian yang telah menjadi tua. Dan apa yang telah menjadi tua, usang, telah dekat kepada kemusnahan. Ini berbicara mengenai perjanjian yang lama, cara yang lama tadi sudah menjadi tua, sudah menjadi usang. Ya. Dan itu digenapi pada saat Yesus mati di kayu salib. Ya, di dalam kitab Lukas tadi, kematiannya yang menyelesaikan semua itu, memberikan perjanjian yang baru, memberikan cara penyembahan yang baru, memberikan penghapusan dosa dengan cara yang baru. Kalau kita baca di dalam Ibrani pasal, nah ini kita baca lagi, karena itu ia adalah pengantari dari suatu perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan, sebab ia telah mati untuk menebus dosa, pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Kematiannya Kristus, saudara. Perhatikan ini, kematian Kristus ya menebus pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan dalam perjanjian lama. Ya. Itulah yang Kristus lakukan. Jadi perjanjian lama atau cara yang lama diselesaikan Yesus di kayu salib, bukan kita. Yesus sudah menyelesaikan semua itu. Sejak saat itu semua telah berubah. Kasih karunia dinyatakan kepada manusia. Penyucian segala dosa manusia tidak lagi bergantung pada darah hewan, tidak lagi bergantung dengan cara lama. Pengampunan Allah bagi manusia hanya bergantung pada tubuh dan darah Yesus. Amin. Bukan bergantung kepada darah hewan yang dulu dilakukan kepada bangsa Israel itu. Tetapi karena itu ditulis di dalam ayatnya ini, ya ini lihat, kita baca bersama-sama. Tetapi ia setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, ia duduk untuk selama-lamanya. Jadi pengganti korban domba, korban lembu, korban kambing yang biasa dilakukan dalam perjanjian lama oleh bangsa Israel itu, dan ternyata sekali lagi saya ulangi, tidak menunjukkan kehendak Allah yang benar, dan itu ternyata tidak bisa menguduskan, menyucikan. Itu sudah dilakukan oleh Kristus satu kali untuk selama-lamanya.
Amin. Satu kali untuk selama-lama. Ya. Saudara, cara lama sudah berakhir, sudah usang, sudah tidak berlaku. Amin. Kalau saudara masih mau membawa kurban, ya, domba, kambing, ayam, bawalah ke sini, ya. Setiap hari Minggu kita bisa menikmati bersama. Amin. Iya. Saudara, itu bukan penghapus dosa, itu untuk keharmonisan, keakraban, yang utama untuk apa? Perut. Iya kan? Itu untuk perut, nggak ada lagi nih urusannya dengan surga. Bukan lagi kalau dulu urusan pendamaian, meskipun tidak bisa itu dilakukan, tapi sekarang makanan bukan urusan lagi tentang surga, itu urusan bagian perut. Ya, pendamaian kita di sini bukan pendamaian kita dengan Tuhan. Amin. Karena pendamaian Tuhan, pengampunan sudah diselesaikan. Ya. Itu sudah diselesaikan, sudah dikerjakan oleh Kristus satu kali untuk selama-lamanya. Itu yang pertama. Perjanjian lama sudah tidak berlaku. Amin. Ya, tapi bukan berarti kita tidak membawa kambing, domba, ayam, bahkan tahu, tempe, dan daun singkong. Ya, silahkan. Ya, hari Minggu kita menikmati pendamaian. Ya, kemarin bukan hanya membawa daun singkong, bahkan kurban kerupuk juga dibawa di sini. Haleluya. Ya kan, kita jadi sukacita meriah menikmati persekutuan sesama. Itu yang Allah kehendaki di dalam sebuah gereja, ya. Di dalam gereja akhirnya kita menunjukkan keharmonisan, kesatuan. Tapi jangan sampai keharmonisan, kesatuan ini dibentengi sehingga kita tidak lagi mau membawa orang-orang di luar sana ke sini untuk menikmati berkat kasih karunia. Bawa teman-teman ke sini supaya mengerti kasih karunia, supaya tidak terjerat atau diperbudak dengan cara lama. Saudaraku, masih ada banyak orang di luar di sana, ya, terikat, diperbudak dengan cara yang lama. Ya, hidupnya merana, stres karena dikejar-kejar oleh dosa. Ya, merasa tidak layak. Ada banyak orang tidak mau ke gereja karena dikejar-kejar rasa berdosa karena perbuatan ini. Beritahu mereka, di sini loh ada berita Injil yang sebenarnya. Amin. Berita Injil kasih karunia yang dikerjakan oleh Kristus bagi kita semua. Ya, haleluya. Nah, yang kedua, Bapak Ibu Saudara, mengapa masih merasa belum diampuni? Karena belum percaya sepenuhnya. Karena masih belum menerima, belum bisa menerima seutuhnya. Saudara, sekali lagi kita harus belajar seutuhnya. Pikiran kita itu enggak ada setengah-setengah, ya, enggak bisa. Ketika kita masih menggunakan cara lama hukum Taurat, itu berarti kita tidak percaya, tidak mengakui alias menolak pemberian gratis kasih karunia pengampunan dari pengorbanan Yesus Kristus di salib. Ini persoalannya. Makanya tidak heran Bapak Ibu Saudara, orang-orang yang seperti ini tiap hari bergumul dengan kekuatannya sendiri, menghitung dosa, ya kan, menyesali dengan kesedihan, menjaga kekudusan dengan mengupayakan ini dan itu. Sampai-sampai saya dulu mau lewat di depan bioskop aja, zaman saya dulu ketakutan. Bener, karena zaman dulu nonton bioskop apa? Dosa. Ya, dulu bioskop di luar, sekarang bioskop masuk kamar, ya kan, dosa terus kalau gitu. Bener enggak? Dulu begitu Bapak Ibu Saudara. Mau apa? Dulu ada telepon umum, ya. Telepon umum itu ditaruh di tempat keramaian.
Di tempat bioskop kita mau nelpon aja ketakutan. Kenapa? Siapa tahu nanti pas saya ya keluar dari bilik telepon itu, jemaat lewat, Pak Rizal sudah berdosa itu. Kenapa? Nonton bioskop. Kan dulu begitu. Zaman saya, Bapak Ibu Saudara, nilai tingkat kekudusan itu standarnya sampai kayak begitu. Ya kan? Nggak ada dulu film lewat HP itu, nggak ada. Jadi kita mau nonton itu sudah mesti pergi ke gedung bioskop. Tapi masalahnya di sana ada label ya dari orang Kristen, nonton bioskop itu dosa. Ya kan? Dosa. Saudara-saudara, seperti itu. Ya. Kita diberikan makanan ya rohani yang seperti itu. Ternyata kebenaran Injil tidaklah seperti itu. Pengudusan bukan standar manusia ya yang diukurkan kepada standar Tuhan. Ternyata standar yang lama justru tidaklah lagi ukuran kekudusan Tuhan. Adalah kita sudah menjadi anak-anak Tuhan. Tuhan sendiri yang menentukan, bukan standar manusia. Ya. Nah, kalau kita, saudaraku, mengapa masih merasa berdosa, saudara? Karena kita belum bisa sepakat dengan pengorbanan Yesus di salib. Sudah selesai sempurna untuk kita. Saudara, kalau kita mau benar-benar dimerdekakan, kita harus sepakat. Kita harus percaya, menerima pengorbanan Kristus. Ya, amin. Ini saudaraku, belum bisa, saudara. Kalau kita belum percaya, belum mengakui, belum menerima, maka kita belum bisa tinggal dan hidup dan bergerak di dalam kasih Kristus yang menyenangkan dan damai sejahtera. Saudara, berita Injil kasih karunia adalah berita damai sejahtera. Makanya sudah saya sebutkan kemarin, surga aja sukacita ada satu orang bertobat, kan? Pesta pora. Ya, ketika seseorang mengalami ini, surga berpesta pora. Kenapa? Karena pendamaian, pengampunan, satu orang telah dibawa kembali, dimenangkan kembali. Jadi mengapa kita masih merasa belum diampuni? Karena itu tadi, belum percaya, belum sepakat dengan pengorbanan salib Kristus yang sudah selesai. Ya. Orang tidak mungkin bisa menikah kalau belum sepakat, ya kan? Kayak Mbak Vita ini sama Bang Febri kan sudah saya suruh-suruh itu, ya kan? Tapi bilang enggak, belum sepakat. Tapi coba lihat Bang Daud sama Mbak Itabi kan, enggak suruh, sudah sepakat, sudah minta-minta datang ke saya, ya kan? Sudah sepakat mereka berdua, jadi sudah kompak, sudah bisa menerima. Itulah yang terjadi, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita belum bisa, masih menolak, belum bisa menerima, ya, maka selamanya kita akan merasa ya tidak layak, berdosa itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, mengapa kita masih merasa belum diampuni? Ini yang ketiga. Itu hanya di perasaan saja. Ya. Itu perasaan saja, Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Allah sudah mengampuni kita, sudah melupakan semua dosa dan kejahatan kita. Kita sudah mendengar berita ini, khotbah ini. Perasaan kita sendiri dan iblis saja yang suka mengaduk-ngaduk masa lalu kita yang buruk agar hilang damai sejahtera. Ya, perasaan. Coba kita baca aja firman Tuhannya di sini. Ya, ini. Nah, ini dia, lihat itu ya. Versi mudah dibaca ya, yaitu kita baca bersama-sama 2
3. Jika sekiranya hukum Taurat dapat membuat manusia sempurna, semua kurban seharusnya dihentikan. Mereka sudah seharusnya bersih dari dosa-dosanya, dan mereka tidak seharusnya merasa bersalah karena dosa. Merasa. Jadi mengapa masih merasa berdosa? Mengapa masih merasa ada di bawah kutuk? Padahal sudah dilakukan, sudah diselesaikan oleh Tuhan Yesus. Karena itu ternyata hanyalah perasaan. Perasaanmu, perasaanku, ya, itu hanya perasaan saja. Saudara, kita menerima, kita hidup, kita dikarunia iman, kita hidup dengan kita jalan dengan iman, kita hidup dengan iman, bukan dengan perasaan. Semua yang kita terima dari Tuhan ini, ya, kita terima dengan iman, bukan dengan perasaan. Amin. Ya. Iman itu yang betul, bukan perasaan. Makanya ayat ini, saudara, kita baca di situ, jika sekiranya hukum Taurat dapat membuat manusia sempurna, ternyata tidak bisa hukum Taurat membuat orang sempurna, kan? Ayat ini jelas sekali. Ya, semua korban seharusnya dihentikan, tapi itu kan masih dilakukan, begitu loh, ya. Nah, mereka sudah seharusnya bersih. Seandainya itu, ya, itu seharusnya bersih, tapi ternyata ya kan, dan mereka tidak seharusnya merasa bersalah. Kenapa saudara masih bersalah? Kan karena masih menganut hukum Taurat yang tidak bisa. Ya, sudah jelas itu. Justru saudara, kalau saudara tetap bertajak, orang Banjar ke apa ya, bertajak gitu ya, di situ saudara akan tetap merasa bersalah, berdosa, tidak layak. Ya iyalah, karena memang hukum Taurat tidak membuat kita kudus, justru membuat kita semakin mengenal dosa dan semakin banyak pelanggaran. Tidak bisa. Tapi puji Tuhan, sekali lagi Kristus mati menyelesaikan semuanya. Amin. Jadi mengapa kita masih merasa berdosa? Itu hanya perasaan saja, perasaan merasa belum diampuni. Itu perasaan saja. Ya, dan itu juga akibat dari siapa tadi? Iblis. Tapi kita kan tahu iblis sudah dikalahkan oleh Tuhan Yesus. Artinya sebenarnya dia tidak punya hak, tidak punya kuasa. Dia bisa punya hak, tapi dia tidak punya kekuatan lagi. Jadi kenapa kita masih merasa itu? Ya karena kita mau diobok-obok oleh iblis. Kita masih mau merasakan. Ya, kita mau. Makanya hati kita sakit. Ya, tahun berapa saudara, saya tahu rasanya sakit, tapi merasa tahun berapa ya saya pernah patah hati ditinggal pacar. Supaya tidak tegang, ya kan. Benar, sebelum nikah dengan istri saya, saudara, saya pacaran ya orang Balikpapan. Sudah perjanjian, keluarga sudah setuju gitu ya. Begitu dia pulang ke Balikpapan, ternyata tidak jadi. Waduh, sakitnya tuh di sini, saudara. Perasaan masih memiliki itu ada, mencari-cari jawaban dan kesalahan, ya, itu ada di sini. Merasa padahal yang di sana masa bodoh tuh, gitu. Yang di sana itu masa bodoh, sudah nggak mau lagi, nggak, bahasanya gini, nggak urus, gitu, ya kan. Kita aja yang apa, bahasanya bang, kepedean kah? Baper atau apa? Iya, kita aja yang baper gitu, merasa memiliki, merasa masih cinta gitu ya, masih cintrong gitu kan. Ya, bahasa apa masih cinta itu? Iya kan? GL gitu ya. Nah, masih merasa seperti itu, padahal yang sono tuh udah beres, sudah tuntas, sudah selesai masa bodoh. Nah, sudah move on, lebih keren lagi ya. Sudah move on, tapi di sini masih, wah, GR banget tuh orang yang di sana aja udah ketawa-ketawa dengan pacar yang baru.
Nah seperti itu saudara, kita ini sudah ditinggalkan oleh cara yang lama, tapi kita yang masih move on katanya gitu. Ya, masih perasaannya GR banget loh. Dengan Tuhan aja nggak pakai lagi, ya kan? Tuhan lo udah nggak pakai lagi, tapi lo ngeyel banget tuh, ya kan bahasanya gitu, GR banget. Sedangkan yang menciptakan aja itu udah udah kadaluarso gitu loh. Tapi kita yang ke-GR ngalah-ngalahin Tuhan, ya kan? Lo Tuhan sendiri mengatakan enggak, itu sudah masa tua mas, sudah nggak kepake lagi. Kalau HP itu sudah apa ya? Ya, bukan HP smart lagi, kuno, udah nggak kepake lagi di zamannya, ya kan? Tapi kita yang ngeyel gitu kan, enak aja itu gitu ya. Ya terserah lu lah kalau mau gitu kan gitu. Cuma Tuhan mungkin bilang gini, kasihan Ledo gitu ya, hidup di merana di dalam apa, kepatah hatian. Iya kan? Tapi sebenarnya nggak begitu. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena Roh Kudus sendiri tidak mengisapkan kita akan dosa. Roh Kudus tidak mengingatkan akan dosa kepada kita. Roh Kudus bukan berperan seperti itu. Ya, bukan. Roh Kudus saudaraku, Tuhan yang setia, tidak akan melanggar kekudusannya, tidak pelin-pelan. Ya, Tuhan begini, lalu Roh Kudus nah begini tuh, lihat tuh nanti diinsapkan. Sekali lagi, Roh Kudus tidak akan bertentangan dengan kehendak Tuhan sendiri. Tidak Bapak Ibu Saudara ya, tidak akan begitu. Ambil contohnya ya, alangkah baiknya Roh Kudus itu ya saudara datang kepadamu. Lebih baik aku pergi meninggalkan dunia ini supaya Roh Kudus datang kepadamu. Dia akan memberikan penghiburan kepadamu. Dia akan menuntunmu kepada kebenaran Kristus. Coba, lalu kemudian kita dibawa-bawa kepada dosa, bertentangan enggak? Nah, Roh Kudus nggak akan bertentangan seperti itu. Di sisi lain, wah aku diingatkan oleh dosa dan pelanggaranku. Lalu ayat yang lain bilang, Tuhan itu melupakan, tidak mengingat-ingat dosa. Nah bingung kan kita kalau seperti itu jadinya, ya kan? Jadi jelas bukan dari Tuhan, bukan dari Roh Kudus, itu dari perasaanmu yang kegeeran tadi loh, ya kan? Yang nggak mau melupakan masa lalu, ya kan, seneng dengan hidup masa nostalgia katanya bahasanya, ya kan, nostalgia yang dosa-dosa enak merana, ya kan, begitu ya. Saudara perhatikan baik-baik. Mengapa kita masih, sekali lagi saya simpulkan, mengapa kita masih merasa berdosa? Yang pertama, masih suka menggunakan cara yang lama. Yang kedua, karena belum percaya, masih menolak, belum sepakat. Yang ketiga, kenapa? Ya, karena hidup dengan perasaan kegeeran lo itu, ya, dengan pacar lama. Yesus kan pacar baru kan? Yesus itu pacar baru, ya kan? Nah, hukum Taurat itu pacar lama, itu untuk orang Israel. Kita lahir sesudah Yesus salib, jadi bukan untuk kita. Itu kita lahir dan besar ya, kita lahir masuk oleh kasih karunia, kita dibesarkan dalam kasih karunia, kita hidup di dalam kasih karunia, bukan oleh hukum Taurat. Ya itulah dia. Jadi jangan lagi kegeeran, merasa kepedean, ngalai-ngalai Tuhan. Tuhan aja sudah melupakan, tidak memakai itu, kita masih sibuk di situ. Ya, akhirnya apa? Tiap hari bukan menikmati kasih Tuhan, bukan menikmati berkat kebenaran Tuhan, kita hitung-hitung dosa, bangun tidur sudah hitung dosa ini, hitung itu.
Bukan berarti Tuhan menyuruh kita berbuat dosa. Tidak, Tuhan sangat benci karena dosa itu mematikan, karena dosa itu membuat manusia menjauh dari Tuhan, karena dosa itu menyebabkan ada kematian, karena dosa itu menyebabkan sakit penyakit di dunia ini, karena dosa itu membuat manusia merana. Tuhan tidak merancangkan itu. Dia merancangkan damai sejahtera sukacita kepada kita. Amin. Nah, saudara, jangan kegeeran terus hidup di dalam merasa dosa. Ya, itu no. Kita bilang begini, kasihan deh lo. Amin ya. Orang bilang yang seperti ini, kasihan deh lo. Kok suka-sukanya hidup di dalam seperti itu. Amin. Rasakanlah kasih Tuhan, jangan merasa bersalah, jangan merasa dosa. Rasakanlah kasih Tuhan, ya, fokuslah matamu kepada Tuhan, imanmu kepada Tuhan, nikmati kasih dan kebaikan Tuhan. Itulah, sadarlah kepada kebenaran anugerah Tuhan, bukan sadar kepada dosa. Amin. Mari kita bangkit berdiri, puji Tuhan. Ada